بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin, sahabat pangestu dan juga semua kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda semuanya berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berkenan melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semuanya. Terutama Allah Azza wa Jalla masih memberikan taufik kepada kita semuanya untuk selalu menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, untuk mewujudkan ibadah-ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik ibadah-ibadah yang wajibah maupun ibadah-ibadah yang nafilah. Begitu pula mudah-mudahan salawat dan salam tetap tersampaikan kepada uswah kita, kepada kekasih tercinta kita, Nabi Muhammad SAW, yang beliau telah membimbing kita semuanya kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang apabila mana kita tempuh, maka jalan itu akan menyampaikan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jalan yang apabila mana kita tempuh, maka akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan hakiki, kepada surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral ikhwah, sahabat pangestu dan juga kaum muslimin semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semuanya berharap selalu melimpahkan kebaikan kepada kita semuanya, kepada keluarga-keluarga kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Dan begitu pula saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini ucapan selamat kepada seluruh kaum muslimin, saudara-saudara saya yang saya cintai semuanya, yaitu dengan datangnya bulan Ramadan yang agung. Insyaallah ta'ala akan segera datang kepada kita. Tamu yang agung ini akan segera datang membawa keberkahan kepada kita semuanya kaum muslimin. Bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak melimpahkan keberkahan kepada kita umatnya. Bulan di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mengerjakan ibadah yang agung, yaitu ibadah syam, dan disyariatkan di dalamnya yaitu ibadah qiyam, salat-salat malam di dalamnya, tilawatul Quran, membaca ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bulan di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dosa para hambanya dan memerdekakan mereka dari siksanya atau dari api neraka. Bulan di mana begitu sangat dianjurkan kepada kita untuk mengerjakan, mewujudkan berbagai macam kebaikan-kebaikan
baik itu berupa sedekah maupun kebajikan-kebajikan yang lainnya. Bulan ini adalah merupakan bulan di mana dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Di mana Allah tabaraka wa taala menjadikan bulan ini agar kita melaksanakan siam, puasa di dalamnya, dan itu dijadikan sebagai salah satu dari rukun Islam, salah satu dari bangunan Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di antara kita, di antara umat ini, beliau telah memberikan contoh untuk mengerjakan syamu Ramadan ini. Dan beliau menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan didasari dengan keimanan kepada Allah dan karena mengharap pahala dari Allah tabaraka wa taala, maka Allah azza wa jalla akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Demikian pula beliau menyampaikan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang dia itu menegakkan qiyamu Ramadan, yaitu salat malam di malam-malam bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersamaan dengan akan segera datangnya tamu yang agung, ya, yang insyaallah taala besok ataupun lusa, yang kita menunggu ketetapan dari sidang isbat yang akan segera dilaksanakan oleh pemerintah. Maka kita menasihati kepada diri kita masing-masing. Saya berwasiat, bernasihat kepada diri saya pribadi dan juga kepada antum semuanya, saudara-saudara saya yang saya cintai. Begitu pula kita berta'awun alal birri wa taqwa. Ya. Kita bekerja sama, saling mengingatkan kebaikan dan saling menghindarkan diri dari keburukan. Ya. Saling bantu-membantu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita marilah berusaha untuk mengingatkan diri-diri kita pribadi, ya, mengingatkan saudara-saudara kita, ya, dari keluarga kita dan masyarakat kaum muslimin secara umum, ya, dengan perkara-perkara yang insyaallah taala akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menerimanya dengan lapang dada, untuk memahaminya dan untuk melaksanakan apa yang semestinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Di antara nasihat yang saya sampaikan untuk diri saya pribadi dan untuk saudara-saudara semuanya yang saya cintai, yang pertama adalah yaitu hendaknya bulan Ramadan ini, ya, yang akan segera datang kepada kita ini, kita jadikan sebagai bulan, ya, di mana kita bersungguh-sungguh, tekun, rajin di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan ini kemudian justru menjadikan kita ini orang yang banyak tidur, ya, banyak malas dan berat di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah terbiasa, yaitu menjaga sholat yang 5 waktu di luar bulan Ramadan, ya,
baik yang muslimah maupun yang laki-laki, ya, yang para rijal ini, para lelaki sudah terbiasa mereka menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, ya. Dan sekarang ini kemudian ada anjuran untuk mengerjakan sholat berjamaah di rumah masing-masing. Maka jangan sampai ini menjadi penghalang bagi kita untuk menjaga ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian karena ada anjuran untuk mengerjakan ibadah, ya, termasuk di dalamnya sholat yang 5 waktu, sholat taraweh, ya, supaya dikerjakan di rumah, kemudian kita menjadi lalai, kita menjadi santai, ya. Maka marilah kita bangun semangat kita, ya. Marilah kita bangun kekuatan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mana kita tidak bisa menjaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini nanti, maka di bulan-bulan yang lainnya kita lebih sulit menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula marilah kita, ya, rutinkan dari ibadah-ibadah yang nafilah, seperti halnya yaitu sholat-sholat yang rawatib, ya. Sesudah kita ajak keluarga kita rutin mengerjakan sholat berjamaah di rumah, ya. Begitu pula kita ajak mereka untuk mengerjakan atau menunaikan sholat-sholat yang rawatib. Kemudian kita ajarkan kepada mereka pula, kita ingatkan, ya, supaya mereka merutinkan zikir pagi, zikir petang, ya, supaya ini menjadi bekal bagi mereka untuk mengarungi kehidupan, terutama pada saat sekarang ini ketika kita yaitu dilanda musibah yang besar ini, yang merata, yang menimpa seluruh kehidupan umat manusia, ya. Maka memperbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah kita, ya. Kemudian termasuk di dalamnya adalah tilawatul Quran, memperbanyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala, memperbanyak zikir, ya, menunaikan zikir pagi dan zikir petang. Maka semuanya, ya, mudah-mudahan menjadi solusi bagi problematika yang kita hadapi pada saat ini. Ma'asyiral muslimin yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang berikutnya, ya, yang saya sampaikan untuk saya pribadi dan kepada saudara-saudara semuanya yang saya cintai adalah, ya, bahwasanya kita perlu menyadari, ya, kita perlu menyadari bahwasanya begitu banyak kesalahan yang sudah kita berbuat dari mulai bulan Ramadan setahun yang lalu. Tidak terasa kita sudah akan memasuki Ramadan yang berikutnya. Kalau kita bermuhasabah, ya, maka kita akan menyadari betapa banyak ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita yang itu merupakan kesalahan dan dosa kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan kemudian kita tidak tahu, ya, kita tidak bisa memastikan di mana, ya, letak dari dosa itu, dosa apa dan berapa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa memastikan. Bukan berarti kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi ini adalah kewaspadaan bagi kita semuanya. Sebagaimana salafun saleh yang mereka itu takut dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mereka takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Padahal siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang mendapat bimbingan langsung dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang
yang dekat dengan wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi mereka takut ya, amalan-amalan mereka ini tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka takut ya, dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan kebanyakan dari mereka takut kalau mereka itu terjatuh ke dalam kenifakan. Maka kita yang hidup sekarang ini jauh ya dari masa kenabian, jauh dari masa sahabat, jauh dari masa yaitu kurun-kurun yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya kita lebih berhak, lebih layak, lebih pantas untuk merasa takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lebih layak untuk takut dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lebih takut ya terjerumus ke dalam kenifakan-kenifakan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika datangnya bulan Ramadan ini dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah mencurahkan kasih sayangnya ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala melimpahkan keberkahannya pada bulan Ramadan ini, maka marilah kita sambut ya. Marilah kita berusaha untuk menyambut dengan diri-diri kita rahmat, kasih sayang dan keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana caranya saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak lain yaitu dengan berusaha sekuat tenaga kita untuk menjaga ibadah-ibadah kita, kewajiban kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik itu berupa siamu Ramadan, kemudian salat yang 5 waktu, kemudian zakat apabila mana datang kewajibannya kepada kita, maka marilah kita jaga. Ma'asyiral ikhwah, sahabat pangestu dan juga kaum muslimin, saudara-saudaraku semuanya yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayang dan juga ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang hendaknya berusaha untuk kita pahami ya, berusaha untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita, dan ini adalah merupakan poin yang terpenting ketika kita melaksanakan ibadah siam ya, yaitu hendaknya kita benar-benar menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak, dari hal-hal yang bisa mengurangi bahkan bisa membatalkan dari pahala puasa yang akan kita laksanakan tersebut. Maka ya hendaknya jangan sampai kita berbicara dengan satu pembicaraan yang diharamkan, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mencela, menjatuhkan kehormatan orang lain, saudara-saudara kita, melalui ghibah, melalui namimah ya, melalui penghinaan ya, baik dengan ucapan maupun perbuatan ya. Marilah berusaha untuk kita tahan diri kita ya, mulut kita, lisan kita tahan dari semuanya itu. Perbuatan kita berusaha untuk kita kendalikan ya, dari hal-hal yang demikian ini, karena ini adalah merupakan perkara yang bisa mengurangi yaitu nilai pahala dari puasa kita, bahkan bisa yaitu menghabiskan atau membatalkan pahala dari puasa kita, yang tentunya kita harus sayang dengan puasa yang akan kita kerjakan. Kita harus benar-benar memiliki perhitungan yang matang. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi ya, sudah susah payah
ya, mengerjakan ibadah siam, menahan lapar, menahan dahaga, kemudian pahala dari puasa itu kemudian hancur, binasa, hilang tanpa ada bekasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga juga pendengaran kita. Ya, kita jaga pendengaran kita, telinga kita dari apa yang diharamkan. Maka marilah kita jaga pendengaran kita dari ucapan-ucapan yang haram, ya, dari mendengarkan nyanyian-nyanyian, ya, yang banyak tersebar di sekitar kita, ya, di media-media massa. Marilah kita berusaha untuk menahan telinga kita dari suara-suara nyanyian, musik-musik yang di bulan Ramadan ini lebih ditekankan untuk kita jauhi. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita jaga pula, ya, marilah kita jaga benar-benar kita tahan penglihatan kita yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan yang besar itu kepada kita. Nikmat penglihatan, nikmat mata. Marilah kita jaga, marilah kita wujudkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala, yaitu dengan menjaganya, menghindarkan diri dari melihat apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari gambar-gambar yang haram, ya, dari majalah-majalah yang terkandung di dalamnya gambar-gambar wanita vulgar, kemudian film-film yang menampilkan adegan-adegan yang tidak selayaknya ditonton oleh kaum muslimin. Marilah kita berusaha untuk menghindari itu semuanya, ya. Dan marilah kita sibukkan, ya, penglihatan kita, pendengaran kita dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Tabaraka wa taala telah menyampaikan di dalam kitabnya, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ketahuilah bahwasanya pendengaran kalian, penglihatan kalian, semuanya itu akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Tabaraka wa taala. Untuk apa kita gunakan itu semuanya, ya? Dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya, yaitu dalam hal-hal yang justru mendatangkan murka Allah Tabaraka wa taala. Maka di dalam bulan Ramadan yang agung ini nanti, marilah kita berusaha untuk mengendalikan semuanya, ya. Kita tahan dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan berusaha kita maksimalkan, yaitu dalam hal-hal yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, man lam yadda qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika dia berpuasa tapi dia tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, ucapan-ucapan yang dusta, dan juga perbuatan-perbuatan yang mengandung kedustaan, ya, maka masuk di dalamnya adalah yaitu tontonan-tontonan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menampilkan aurat-aurat wanita, ya, yang menampilkan adegan-adegan yang vulgar, termasuk di dalam qaulaz zur dan perbuatan yang mengandung kedustaan, ya, dan termasuk di dalamnya adalah cerita-cerita dusta, ya, cerita-cerita dusta yang ada di film-film, ya, yang ada di sinetron-sinetron. Marilah kita jaga, marilah kita yaitu berusaha untuk menjauhi itu semuanya. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa meninggalkan itu semuanya padahal kita sedang mengerjakan syamu Ramadan, maka Allah Tabaraka wa taala tidaklah membutuhkan dari ibadah siam kita, ya.
Allah tabaraka wa taala tidak membutuhkan kita meninggalkan, yaitu dari makan, dari minum, kita menahan lapar, kita menahan dahaga. Allah tidak butuh itu semuanya. Ketika kita tidak menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Karena bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa taala, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala dengan meninggalkan sesuatu yang mubah, tidak akan sah, tidak akan diterima kecuali kalau seorang itu tidak meninggalkan ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Sahabat pangestu dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Kemudian yang berikutnya dari nasihat yang saya sampaikan kepada diri saya pribadi, kepada keluarga saya, dan juga kepada ya santri-santri saya, murid-murid saya yang ada di rumah, yang mereka sekarang ini sedang belajar di rumah, ya, yaitu hendaknya kita menyibukkan diri, mengisi waktu-waktu kita, ya, memenuhi waktu-waktu kita, memaksimalkan waktu kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, untuk memperbanyak yaitu membaca Al-Quran. Bagaimana kita tengok ya salafun saleh, mereka itu mengkhatamkan Al-Quran paling tidak 3 hari 1 kali, mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan ketika di bulan Ramadan ada ya di antara para salafus saleh ini yang mereka mengkhatamkan Al-Quran sekian kali 1 hari, ya, sekian kali 1 pekan dan seterusnya. Maka bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mengisi yaitu hari-hari kita di bulan Ramadan ini? Maka lihatlah generasi-generasi awal, ya, yang mereka adalah contoh terbaik bagi kita semuanya. Jangan sampai kita dilalaikan dengan hal-hal yang tidak begitu bermanfaat. Ya. Kita masuk di bulan Ramadan, ya, sampai kemudian nanti keluar di bulan Ramadan tanpa sekalipun kita ini mengkhatamkan ya 30 juz dari firman Allah tabaraka wa taala. Kita disibukkan dengan ini dan itu, ya, dengan acara ini dan itu, ya, yang sebenarnya tidak begitu bermanfaat. Itu semuanya adalah merupakan tipu daya, ya, yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka hendaknya kita segera, ya, sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini, segera kita mengingatkan kita dan segera kita membuat agenda, ya, membuat agenda yang kemudian berusaha untuk kita wujudkan di bulan Ramadan. Kita memperbanyak berzikir kepada Allah dan kita berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran ini, ya. Kalau kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran ini beberapa kali di bulan Ramadan, maka paling tidak jangan sampai kita ini yaitu kurang dari 1 kali mengkhatamkan Al-Quran yang 30 juz ini di bulan Ramadan. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan begitu pula marilah kita sisihkan waktu kita, ya, kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk mendengarkan, untuk mengikuti kajian-kajian Islamiyah yang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, ya, banyak dari para ikhwah, para asatidz kita, guru-guru kita yang masih dengan sukarela meluangkan waktunya, ya, di musim wabah ini untuk mengajar kepada kita semuanya, ya, melalui media-media online yang mereka punya, ya, mereka berusaha untuk mengajarkan kebaikan kepada kita, ya, berusaha untuk membimbing kita semuanya. Walaupun kita tidak bisa berkumpul dengan mereka, maka tidak ada halangan bagi kita untuk mengambil ilmu dari mereka semuanya, ya. Maka marilah kita manfaatkan itu semuanya, ya. Marilah kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Media yang sudah ada di tangan kita, HP
ataupun yang lainnya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, marilah kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk yaitu memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang berikutnya adalah mari kita berusaha untuk mewujudkan qiyamul Ramadan yang begitu sangat dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kita sebut dengan sholatul tarawih, ya. Dan pemerintah menganjurkan supaya kita sholat tarawih di rumah-rumah kita, ya. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengkondisikan, mengajak keluarga kita agar mereka tertib, ya. Kita yang sebagai kepala keluarga ini bertanggung jawab kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan kepada orang yang ada di dalam keluarga kita. Kita ajak mereka untuk sholat berjamaah di rumah kita, sholat tarawih, ya. Kita ingatkan mereka itu kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yang sharifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang dia itu berdiri bersama imam, ya, sampai selesai, maka ditulis baginya salat satu malam penuh secara sempurna, ya. Terserah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin antum sebagai kepala keluarga yang menjadi imam, ya, mungkin anaknya yang putra, ya, yang mungkin sudah banyak hafalannya, ya, sudah bagus ibadahnya, ya, diberi tugas dia itu untuk menjadi imam. Kemudian yang lainnya diberi motivasi agar supaya tidak meninggalkan jamaah ini kecuali kalau sudah selesai. Agar semuanya keluarga kita ditulis, ya, ditulis sebagai orang-orang yang menegakkan qiyam pada malam itu dengan sempurna. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang berikutnya, ya, nasihat saya yang berikutnya untuk diri saya pribadi dan kepada antum semuanya kaum muslimin, ya, dan juga kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berusaha untuk berbuat kebaikan, berbuat ihsan, ya, berbakti kepada kedua orang tua kita sebelum berbuat baik kepada yang lainnya. Ini adalah merupakan amalan yang begitu sangat, ya, dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Perintah yang begitu sangat ditekankan oleh Allah tabaraka wa taala dan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan Allah tabaraka wa taala meletakkan perintah berbakti atau berbuat ihsan kepada kedua orang tua setelah perintah kepada kita untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah tabaraka wa taala telah menetapkan, memerintahkan, ya, Rabb kamu telah menetapkan, memerintahkan agar kalian hanya beribadah kepada Allah semata dan agar kalian berbuat ihsan, berbakti kepada kedua orang tua kalian, ya. Bagi kita yang kedua orang tuanya masih hidup, ya, marilah kita yang pertama kali kita sambung kekerabatan kita adalah orang tua kita. Ini yang pertama, yang paling berhak untuk kita menyambung talinya adalah kepada kedua orang tua kita, ya. Kalau misalnya sekarang ini kita terhalang tidak bisa mengunjungi mereka karena suasana yaitu pandemi ini, ya. Justru kalau kita berkunjung kepada kedua orang tua kita, misalnya karena orang tua kita ada di desa yang jauh, atau mungkin sebaliknya di kota yang jauh, kita tidak bisa berkunjung langsung bertatap muka dengan mereka, ya.
maka bisa kita hubungi mereka dengan telepon, dengan HP. Bisa kita kirim kepada mereka itu dengan bingkisan yang yaitu membuat mereka itu bergembira, berbahagia. Ya, kita tanyakan kabar mereka, kemudian kita doakan mereka itu supaya mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral ikhwah, bagi kita yang saat ini bisa berkumpul dengan orang tuanya, ya, di rumah, ya, seperti halnya yaitu antum para santri, ya, murid-murid saya dan juga yang lainnya, yang kalian semua, antum semuanya berkumpul dengan orang tua kalian di rumah, maka bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kalian, bagi antum untuk benar-benar memaksimalkan perbuatan ihsan, perbuatan baik, berbakti kepada orang tua kalian masing-masing, ya. Bantulah pekerjaan-pekerjaan mereka, ringankan beban mereka dalam kehidupan ini, ya. Bertutur katalah yang lembut kepada mereka, ya. Jangan sampai menjadi anak-anak, jangan sampai menjadi putra-putra yang serba berat, malas, dan bahkan marah ketika diperintah oleh orang tuanya. Ya, ingatlah, ma'asyiral ikhwah, saudara-saudara yang saya cintai, bahwasanya kedurhakaan kepada kedua orang tua itu adalah merupakan dosa yang sangat besar, ya. Kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menimpa seorang itu di dunia sebelum di akhirat. Ketika anak-anak itu berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, maka di bulan Ramadan ini tentunya kita lebih berusaha menghindari dari bersikap durhaka, ya, bersikap yang tidak selayaknya kepada kedua orang tua, dan hendaknya kita berusaha untuk mewujudkan itu kebaktian, perbuatan ihsan, ya, mumpung kedua orang tua kita masih hadir di depan kita, mumpung keduanya masih berkumpul bersama kita, ya. Pintu surga masih terbuka bagi kita semuanya, yaitu lewat mereka berdua itu. Ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian nasihat yang berikutnya yang akan saya sampaikan, ya, bahwasanya hendaknya kita berusaha untuk berlebih-lebihan di bulan Ramadan ini, ya, dalam hal makan, dalam hal minum, begitu juga dalam hal berpakaian, ya. Karena bulan Ramadan ini bukanlah bulan di mana kita itu berlebih-lebihan, berlomba-lomba dalam hal makan, dalam hal minum, dan juga dalam hal berpenampilan. Akan tetapi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita berlomba-lomba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam menunaikan kebajikan-kebajikan. Terlebih lagi yaitu di masa pandemi COVID-19 ini, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita benar-benar hidup yang sederhana. Ya, mungkin sebagian dari ikhwah, ya, ada di sana, yang masih banyak dikaruniai dengan harta yang melimpah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka daripada dibelikan makanan, dibelikan minuman yang mewah, ya, yang kemudian, ya, kelewat banyak, setelah itu tidak ada yang makan dan kemudian dibuang, maka marilah kita berusaha untuk berhemat dan berhemat. Kelebihan rizki yang bisa jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada antum sangat lebih bermanfaat apabila mana itu kemudian yaitu diberikan, ya, kepada saudara-saudara muslim yang lainnya yang saat ini banyak yang kesusahan, ya. Banyak di antara mereka yang kemudian hanya sekedar makan dan minum kekurangan. Maka, ya, bantulah mereka itu untuk keperluan makan sahurnya, untuk keperluan yaitu berbukanya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan
kepada harta kita, kepada keluarga kita, dan kepada kehidupan kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang menjadi penutup dari nasihat atau kajian kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabulkan doa kita semuanya. Ya, dan juga nanti di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena orang yang berpuasa itu punya doa yang tidak ditolak, ya, yang tidak ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya doa itu doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka ketika kita berbuka puasa, ya, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita mengerjakan sholat, kita berdoa di dalam sujud-sujud kita. Ya, ketika di sepertiga malam yang akhir, kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa kebaikan untuk semuanya, doa agar kita semuanya segera diangkat dari musibah yang berat yang menimpa kehidupan kita ini. Ya. Dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala benar-benar mempertemukan, ya. Saat ini kita memohon kepada Allah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala benar-benar mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang agung ini. Dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala yaitu memasukkan kita ke dalam kelompok hambanya yang diberi taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Berilah taufik kepada kami untuk mengerjakan kebenaran itu dan menjauhi apa yang salah itu. Allahumma ja'alna syahrul Ramadan, ya, syafi'an lana yauman nalqaka. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini nanti sebagai pemberi syafaat kepada kami, ya, ketika kami akan bertemu dengan Engkau, ya Allah. Allahumma ja'alna hadha syahra syahidan lana la alaina. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini nanti menjadi saksi yang membantu, yang menolong kepada kami, dan bukan saksi yang menjatuhkan dan membinasakan kepada kami. Allahumma ja'alna mimman shamahu imanan wahtisaban. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengerjakan siam di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Engkau. Wala taj'alna mimman hadduhu min siyamihi alju wal atas. Ya Allah, dan kami mohon kepada Engkau, ya, mudah-mudahan kami tidak termasuk orang yang bagian dari puasa Ramadannya adalah lapar dan dahaga. Dan juga kami mohon, ya, perlindungan kepada Engkau. Jangan sampai kami termasuk orang-orang yang bagian dari sholat malamnya adalah hanya lelah dan hanya menahan tidur. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabulkan permohonan kita semuanya. Aqulu ma tasma'un. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.